Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sentot Janinto dari DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Pagi ini sangat luar biasa. Saya diundang ketemu dengan Bapak Dr. Haji M. Zairullah Azhar, MSC, Presiden Anak Yatim Indonesia, Bupati Tanah Bumbu, Ketua Umum Fornas LKSA. PSAA. Nah, di sini saya ingin berbicara dengan Bapak Ketua Umum nih. Siap. Panggilannya Abah gitu Pak ya? Panggilnya dengan Abah, gimana cerita-ceritanya tentang LKSA Pak? Karena saya banyak masukan dari Pak Jamal nih, dari Jakarta nih, tentang LKSA. Jadi saya mungkin minta cerita nih Pak tentang LKSA. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zairullah Azhar, Ketua Pornas LKSA PSAA Indonesia, dan didampingi oleh Pak Jamal nih, beliau Ketua Porwil DKI. DKI Jakarta. Jadi terima kasih sebelumnya. Jadi memang LKSA PSAA ini berbicara tentang persoalan anak-anak yang punya masalah kesejahteraan sebenarnya. Baik yang ya mungkin ada masalah narkoba, gangguan yang lain, tapi khususnya kita lebih memprioritaskan kepada anak yatim ya. Sehingga memang ini menjadi domain kita, dan alhamdulillah ya saya ini memang orang baru sebenarnya. Pak Jamal ini senior ya. Nah, jadi saya ditunjuk, diamanahi bersama dengan teman-teman untuk ya berjuang di LKSA ini. Kenapa saya katakan berjuang? Karena memang ini perjuangan gitu. Karena kita hari ini memang akan bersama dengan teman-teman seluruh Indonesia, baik yang di pusat Pornas LKSA maupun di wilayah Porwil namanya, Kabupaten Kata namanya Porda. Dan menurut data hari ini dari Sekjen Sosial kemarin, lebih kurang 3 juta anak yatim. Tapi dari data yang kita miliki itu lebih kurang 4.333.518 anak ya, yang berdasarkan dari Undang-Undang 2003 maupun Ketentuan Sosial, hari ini memang masih membutuhkan perjuangan, karena kita berharap agar persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial kepada anak-anak ini memang mendapat perhatian pemerintah ya. Sudah ada memang, tapi untuk anak yatim ini belum mendapatkan perhatian yang memadai menurut saya ya. Nah, tapi alhamdulillah hari-hari ini kalau kita lihat di Indonesia memang beragam. Ada yang memang sudah punya lumayan perhatian pemerintah, tapi ada yang bahkan sama sekali belum. Nah, oleh sebab itu kita kemarin bersama dengan teman-teman seluruh pengurus Indonesia membuat langkah-langkah, baik yang tentu saja yang jangka panjang, menengah, pendek, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan ya silaturahim ya, atau audiens dengan para stakeholder ya, para beliau-beliau juga yang punya ya kewenangan dan ya katakanlah keputusan di Indonesia ini, melalui Menteri Sosial, UMK maupun ya Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, PMK, Bappenas bahkan jadi bahan juga BPJS ya soal kesehatan. Nah, jadi kita akan segera audiensi untuk kita ingin memberikan saran masukan, kira-kira apa yang bisa diberikan harapan kita, karena ini bukan hanya berkaitan undang-undang pemerintahan ya, tapi menurut saya ini undang-undang Tuhan bahkan ya kalau anak yatim ya. Baik kita yang beragama Islam itu ada surat Al-Ma'un jelas betapa mulianya kalau kita memuliakan anak yatim, dan insya Allah negara ini juga akan mulia. Nah, saya juga sudah bicara dengan Ketua Komisi 8 Pak Sabul Kahfi, karena kebetulan saya 2 periode di DPR RI ya. Dulu ya sempat berkawan dengan teman-teman juga kita usulkan. Nah, jadi kita berharap anak yatim ini yang mereka ditinggal 1-2 orang tuanya betul-betul punya masa depan. Sehingga salah satu yang kita putuskan dalam program kita kemarin adalah kita harus memperhatikan pendidikannya, mulai dari TK, dan tidak hanya sampai berhenti pada SMA, karena kalau sebagian memang dipahamkan bahwa yang kita harus penuhi dalam konteks agama ini kan sampai balik ya SMA, tapi kita bahkan memberikan insya Allah solusi sampai dia sarjana ya. Oleh sebab itu memang
keputusan kita kemarin memang insya Allah sangat strategis dan penting menurut saya, dan kita akan berjuang. Dan saya punya pengalaman ya, sejak saya lulus dokter dulu tahun 80-an ya, saya melanjutkan perjuangan almarhum ibu saya di Tanah Bumbu itu. Jadi ya mulai 1, 2, 3 sampai Kepala Kesehatan Kota Madia, sempat Ketua DPR di Banjarmasin, Kakandul Kesehatan, dan terakhir jadi Bupati. Alhamdulillah saya punya anak ribuan, yang saya juga membangun, ada Istana Yatim di Batu Licin. Di YouTube itu ada Istana Yatim Batu Licin, itu ada bangunan luas 10 hektar, ada TK, SD, SMP, SMA, tapi madrasah, ada perguruan tinggi, farmasi, perawat dan bidan, ya ada ustadz, dan ini se-Indonesia anak yang menginap di sana. Dan kita fasilitasi ya semuanya, mulai pakaian, ya kebutuhan harian, semuanya lah. Alhamdulillah sudah 44 orang yang S2, hampir 300 yang S1 lebih, dan itu yang sekarang ya memang serumah saya ini hanya 1000-an ya, karena sebagian sudah lulus ya. Tapi kita terus terima nih dari seluruh Indonesia, dari Papua, dari Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, dari Jawa, bahkan dari Bali gitu. Nah, dan kita berharap memang anak-anak ini bisa menjadi generasi-generasi tangguh masa depan ya. Insya Allah mereka, harapan kita bisa pelanjut ya, yang akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Nah itulah antrean yang kami lakukan dan kita putuskan bersama. Dan salah satu program kita di Indonesia, kita akan segera melaksanakan rapat kerja nasional besok bulan Juli di Padang ya, di Bukit Tinggi. Kita akan merumuskan lagi apa yang sudah kita putuskan kemarin di Rapimnas. Nah, sudah mulai dikerjakan oleh teman-teman. Apa yang nanti jadi masalah, jadi problem, nah nanti akan kita diskusikan lagi besok di bulan Juli insya Allah. Itulah antara lain kira-kira sekedar pengantar ya tentang LKSA ini. Pak, kalau LKSA tuh kepanjangannya Pak? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, dulunya mungkin panti asuhan ya? Iya. nah, jadi memang ya ada panti, ada rumah, ada macam-macam nemunya ya. Iya, dengan Ya. pantinya. Memang kemarin kita ada semacam kesepakatan Iya. bagaimana kalau nama panti ini kita rubah. Karena kalau panti ini kan anak-anak kita seakan termarginalisasi ya. Kalau ditanya di mana tinggalnya di panti, tapi kalau ditanya di gedung atau di rumah, nah kalau saya sendiri, kalau saya istana tuh dengan Pak Yon. Nah, Wah, top banget. supaya dia punya keyakinan ya, ada optimisme, tidak rendah diri, karena harapan kita mereka anak kita kan, Iya. tidak sebagai yang kita. Saya menganggap anak itu anak saya, sehingga alhamdulillah ya saya bercengkrama dengan mereka setiap hari pulang kantor. Saya akan sempatkan setiap hari itu saya dengan mereka sampai malam. Ya alhamdulillah sekarang kerja di mana-mana, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, bidan, farmasi, asisten apoteker, ada yang bagi hukum, sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, macam ada para wisata, macam ada juga yang di bidang agama, bahkan ada yang sudah jadi guru besar ya, walaupun sebutnya guru muda karena dia kuliah kemarin, ada yang Mekah, Mesir, Madinah, dan di Yaman. Nah ini harapan kita se-Indonesia, ini kita kan sama berbagi, saling mendukung, mendorong. Di Jakarta ini ya Pak Jamal nih, ya kekuatannya. Terima kasih. Insya Allah, ya kita saling mendukung ya insya Allah. Amin. Biasanya kendalanya apa Pak di lapangan Pak? Nah, ini kan Kalau daerah masing-masing daerah punya ya, problem Pak ya. kemarin itu dalam diskusi kita, memang ternyata banyak ya. Ya baik konteks artinya dukungan pemerintah ya. Dan ini ada hubungannya memang agar kemudian ketentuan artinya peraturan yang melatar belakang bisa lebih kuat. Makanya kita akan segera audiensi baik dengan DPR RI Komisi 8 maupun dengan departemen yang terkait, misalnya Departemen Sosial khususnya. Kita akan usul agar kemudian ada kejelasan gitu. Tapi memang kalau kita lihat ada juga daerah yang artinya sudah sangat besar, kayak di Padang kemarin diinformasikan itu sudah mendapat dukungan setiap tahun provinsi, itu ada 41 miliar. Batam juga itu. Batam juga, Riau juga, ada beberapa daerah ya. Nah saya sendiri kebetulan bupati gitu di kabupaten saya ya full saya bantu anak yatim. Termasuk anak-anak yang lain, jompo, janda tua, semua. Karena menurut saya itu dalam satu sisi bahwa inilah rahasia Allah. Manakala ada yang begini ini berarti kita diberi kesempatan untuk bisa katakanlah berbuat
dan balasannya pasti jelas karena disebutkan dalam bahasa, mohon maaf, khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang mulia itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Nah, dan kemudian yang kedua, ini pesan juga dari Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai seluruh makhluk yang ada di muka bumi, niscaya seluruh makhluk di atas mencintaimu. Nah, kalau kita dicintai oleh makhluk di atas, insya Allah berkah hidup ini. Dan itulah salah satu latar belakang motivasi kita dalam katakanlah membina anak-anak yang punya masalah di konteks kesejahteraan ini. Ya. Tapi kan tidak hanya yatim piatu aja, Pak. Dari LKS-an, Pak. Gitu. Semua, artinya semua persoalan yang dihadapi anak-anak yang berkaitan dengan persoalan sosial, narkoba, ya kemudian putus sekolah, mungkin ya ada persoalan akibat orang tua, mungkin ya masalah-masalah yang lain, ini semua menjadi perhatian. Walaupun sekali lagi saya katakan, kita ini domainnya di anak yatim. Ini memang menjadi katakanlah ya prioritas penanganan kita. Kalau di NTB kemarin lebih tragis lagi kisahnya. Ada anak yang lahir karena perkosa, ibunya diperkosa oleh ayah tirinya. Bahkan ada anak yang lahir karena diperkosa ayah kandungnya. Ini kan membuat kita, Masya Allah ada apa. Tapi inilah pelajaran yang tentu yang luar biasa buat kita untuk menjadi perhatian kita dan kita akan hadir di situ. Tentu harapan kita dengan pemerintah, karena pemerintah kan ya punya power, punya legalitas, punya kekuatan, baik pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, salah satu target kita di audiensi kita besok itu adalah semua, katakanlah di konteks pemerintahan ini, sungguh-sungguh berkenan untuk bersama dengan kita gitu, memperhatikan. Sejalan gitu Pak ya? Kan ini kan dari satu sisi nge-real persoalan bangsa dan negara, tapi di sisi lain inilah rahasia Allah ya. Kenapa diturunkan ini? Agar kita bisa berbuat. Dan kalau ini kita perhatikan, insya Allah negara ini akan maju. Amin. Akan maju. Saya punya pengalaman di kabupaten saya, alhamdulillah. Jadi pertumbuhan ekonominya baik, kemudian alhamdulillah juga artinya masalah kemiskinan berkurang, ya pengangguran juga kurang, ada industri yang dibangun oleh orang kaya. Nah, karena kita di samping memperhatikan ini, karena tidak boleh satupun anak yatim yang tidak tersentuh, saya perintahkan untuk kepala desa, bahkan kita berikan anggaran khusus melalui dana desa. Kita juga punya program khusus di mana berbagai agama silahkan, tapi kalau yang Islam itu satu desa satu masjid. Jadi sekarang ini di desa di kabupaten kami ada 40.000 anak yang tidur di masjid. Setiap malam belajar, kemudian belajar sekolah, kemudian belajar agama dan menghafal Quran. Dan kami punya program 3 bulan tuh hafal 30 juz. 3 bulan loh, 3 bulan ya. 30 juz. Nah, kalau mereka hafal Quran pasti jenius otaknya. Nah, walaupun dalam prakteknya akhirnya ya mungkin ada yang 5 bulan, 6 bulan, ada kan setahun, 2 tahun, enggak apa-apa. Tapi kita dorong anak kita, karena saya pikir inilah warisan yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan, karena tentu banyak sekali kan persoalan. Nah, tapi paling tidak kami dari LKSA dengan Pak Jamal ini ya sudah berumur kita ini, ya, kita bisa ya memberikan sesuatu yang bermakna buat ya bermanfaat ya untuk ya generasi-generasi akan datang gitu loh Pak. Nah Pak, kalau untuk dana-dana lain Pak, bantuan dari CSR misalnya apa? Alhamdulillah harapan kita ke depannya ini kita bisa masuk di CSR, dan harapan kita ketika ini nanti CSR berkenan ya mungkin ada perlakuan khusus yang kemudian dia mendapatkan ya dari konteks pajak ini kayak apa ya, ada beberapa tuh kan yang tidak mendapatkan pajak. Jadi kita harapkan ya perusahaan yang berikan ini mendapatkan juga keistimewaan itu. Nah, kalau perusahaan ini berkenan dan ada kebijakan pemerintah dari pusat seperti itu, ya pasti saya kira salah satu masalah yang dihadapi teman-teman juga daerah itu masalah finansial. Keuangan nih ya cukup harus. Kalau kayak Bapak semua mungkin selesai ya permasalahannya. Cuma masalahnya daerahnya beda-beda. Kalau saya ini kan diuji sama Allah kan, ada rezeki, ada usaha, ya full. Kalau saya ini sekarang karena umur sudah segini, saya udah punya prinsip mewakafkan diri untuk anak yatim. Jadi memang sudah hampir 70 juga Umar nih, sama dengan Pak Jamal. Sehingga ya. Timnas aja gratis sih tadi.
Terima kasih ya, Pak. Iya, nah itu tanggung jawab kan. Tanggung jawab, Iya, alhamdulillah. Desi Putra. Pak, kalau Gitu. hasil-hasil Rapimnas apa nih Pak yang kemarin Di antaranya sudah ada keputusan. Pertama program kerja ya. Di program itu sudah teman-teman membuat diagram, ada kegiatannya apa, kapan dilaksanakan, penanggung jawabnya siapa, indikator keberhasilan dan kekurangannya bagaimana, lalu ada keterangan. Nah, ini disepakati dengan teman-teman seluruh Four Wheels Indonesia daerah. Nah, lalu program yang kita lakukan sekali lagi kita akan bicara tentang bagaimana sih fasilitasnya, misalnya tempat, apakah sekolah, apakah madrasah, apakah artinya Standarisasi. ya standar ada kita bikin. Kemudian yang kedua kita juga bicara utamanya mendata realnya sesungguhnya berapa sih kepengurusan kita, terus anak-anak yang menjadi artinya pembinaan kita, lalu juga kita berharap ada di deskripsi tentang permasalahan mereka karena beda-beda kan. Nah lalu sampai dengan apa yang kita butuhkan untuk kemudian bisa mendorong mereka untuk bisa sekolah, untuk bisa, dan target kita itu tadi tidak hanya sampai dengan SMA, tapi mudah-mudahan jadi sarjana, karena harapan kita ini kader kita akan datang. Itulah salah satu prioritas yang luar biasa, karena menurut saya dan teman-teman, nah Pak Jamal juga yang luar biasa lantang kalau bicara, itu harapan kita kalau nanti mereka yang anak yatim jadi sarjana, mereka menjentikan kita, tentu perjuangan mereka jauh lebih dahsyat karena mereka mengalami sendiri kan gegara seperti itu. menularkan ke Nah itu dia. adik-adiknya? Insya Allah, itulah yang akan kita lakukan. Saya dulu sejak SMA sampai saya menikah, saya menjadi salah satu pembina di panti asuhan Oh, Masya Allah di Jogja. di Jakarta Pak. Oh Jakarta. Ya, Oh Jakarta. Amal mulia. Masya Allah. Salam mulia. Oh ya, Dulu Oh, Pak. Jadi wah. saya tahu problem-problem. banyak Dia sebenarnya. anak mati juga, Pak. Oh iya. Enggak, saya enggak Bang. Jadi kayak saya Pembina ya? volunteer aja apa? Volunteer ya. Volunteer. Jadi setelah saya nggak bisa nyumbang duit, saya nyumbang ilmu. Kan bisa Itu dilakuin. sama, tidak ada bedanya. Iya. Karena semua yang kita dapatkan itu kan ujian sama Allah. Iya. Jadi saya pulang sekolah, saya Iya. ngajarin mereka matematik. Wah, Masya Allah, Masya Makanya Allah. respon kali ini respon. Alhamdulillah luar biasa. Kami berterima kasih sekali nih ada kesempatan begini. Karena harapan kita, beliau-beliau kan banyak sebenarnya yang mau berjuang, cuma tidak tahu kemana. Nah, mendengar begini pasti mereka tergerak. Sebenarnya kan tidak hanya uang Pak ya, ilmu juga. Ilmu. Sebenarnya gini Pak, itu kan banyak saluran yang tidak dibuka ini Pak. Nah kalau misalnya dibuka, mungkin lewat multimedia. Jadi mereka-mereka yang pengen menyumbangkan ilmu itu bisa Pak. Betul. Daripada uang kan dengan ilmu kadang-kadang. Ilmu luar biasa Pak, Iya, karena ilmu ini rahasianya dunia dan rahasia atau kuncinya dunia, dan ilmu ini kuncinya akhirat. Jadi kalau Anda dapat ilmu, memberikan ilmu, wow, subhanallah itu pahalanya luar biasa tuh. Insya Allah Pak, insya Allah. Mungkin terakhir nih Pak, Oke. apa nih Pak pesan-pesannya ke depan, Pak pesan-pesannya untuk LKSA nih, teman-teman LKSA. Pesan utama kami itu pertama tentu saja terima kasih kepada seluruh Indonesia pejuang kayak Pak Jamal di DKI, teman-teman di provinsi maupun di kabupaten. Ya, jadi menurut kami ya mereka ini haruslah ya terus didorong, didukung, Amin. khususnya oleh pemerintah. Jadi pesan kami kepada pemerintah dimanapun, di pusat ya tentu mulai presiden, para menteri ya harus punya perhatian teman-teman di Senayan. Kemudian di provinsi ya mulai gubernur, semua ya pejabat ya, di kabupaten. Nah, karena kalau ini kita lakukan bersama, saya yakin insya Allah persoalan yang dihadapi bangsa ini pasti punya jalan keluar. Karena kita mendapat pertolongan dari Allah kan. Nah yang ketiga, saya berharap teman-teman ya kita harus profesional, dan harapan kita akan mandiri, karena salah satu ya keputusan kita Rakornas kemarin adalah kita akan bicara bagaimana mengembangkan usaha sehingga ada kemandirian di setiap, baik di provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, termasuk tentu saja lembaga penanganannya, baik panti istilahnya ya maupun ya rumah yatim. Nah selebihnya ya tentu pesan kami berharap bapak-bapak, ibu yang punya kelebihan, inilah kita sama-sama berbagi, sama-sama saling menolong, karena inilah tentu salah satu ya ciri bangsa kita ya, yang punya sifat kekeluargaan yang luar biasa. Ini memang harus terus kita pelihara dan kita tingkatkan, dan insya Allah inilah bagian lain dari kesungguhan kita melaksanakan apa yang diputuskan
ditetapkan di Pancasila, 5 sila maupun di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Insyaallah. Ya, itu Pak, terima kasih. Ada lagi Pak? Cukup Pak, nggih, Cukup. makasih banyak nggih. Minta maaf ada yang kurang. Nggih, terima Saya tutup kasih. Pak ya. Siap. Baik, Nilis hari ini sangat luar biasa. Ketemu sama sosok yang sangat hebat. Perjuangan tapi Ini menguntungkan. presiden yatim. Iya. Namanya presiden Makanya ini presiden anak yatim Indonesia. Saya baru ketemu. Oh, iya. Presiden Luar juga. biasa. Pak. Kami seluruh Polri mendukung. Wih, keren. 1000%. Ini harus didengar sama anak sekarang nih Pak ya bahwa ini ada sesuatu yang Amin. bisa ditangkap dari omongan Amin, kita ini, amin, Pak. amin, amin, amin. Baik, kita cukupkan obrolan kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.